Hai guys, welcome back to our channel. Saat ini kami kelompok 12 akan membahas tentang perencanaan daerah dan perkotaan. Simak video ini sampai habis ya. Ya, saat ini kita masuk dalam pengertian perencanaan secara umum. Apa sih itu perencanaan secara umum? Perencanaan secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian perencanaan daerah. Perencanaan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pengertian perencanaan perkotaan. Perencanaan kawasan perkotaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyusunan rencana pengelolaan kawasan perkotaan yang dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah guna pengembangan kawasan perkotaan yang lebih baik. Proses perencanaan kota dan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses diartikan sebagai runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Menurut Kamus Online Oxford, perencanaan diartikan sebagai the process of making plans for making, proses membuat rencana sesuatu. Kata perencanaan dalam hal ini diartikan sebagai penyusunan serangkaian strategi, program, dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksikan akan terjadi di masa depan. Dengan menggabungkan dua pengertian itu, maka proses perencanaan diartikan sebagai langkah-langkah untuk menyusun serangkaian strategi, program, dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksikan akan terjadi di masa depan. Sebagai catatan, perencanaan wilayah dan kota sebagai perencanaan yang menjadi urusan publik, maka proses perencanaan, pengambilan keputusan perencanaan ini melibatkan banyak pelaku, antara lain pemerintah, masyarakat, termasuk pihak swasta, dan para pakar perencana. Manfaat perencanaan daerah dan perkotaan. Yang pertama, pengelolaan ruang yang teratur. Perencanaan daerah dan perkotaan membantu dalam pengelolaan dan pengembangan ruang secara terorganisir. Yang kedua, pengembangan infrastruktur yang tepat. Dalam perencanaan daerah dan perkotaan, pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, air bersih, dan sanitasi dapat direncanakan dengan matang. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Perencanaan daerah dan perkotaan berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan yang tepat dan merencanakan fasilitas dan layanan yang sesuai. Perencanaan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk seperti akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Yang keempat, pengelolaan risiko bencana. Perencanaan daerah dan perkotaan melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti lokasi rawan bencana, pola aliran air, dan kepadatan populasi. Perencanaan ini dapat membantu dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana alam dan membangun ketahanan yang lebih baik. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Perencanaan daerah dan perkotaan yang baik memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan seperti efisiensi energi, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan, pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan. Yang keenam, pengaturan pertumbuhan populasi. Dengan merencanakan alokasi lahan untuk pemukiman, industri, dan perdagangan, serta menyediakan layanan dasar yang memadai, perencanaan tersebut dapat menghindari pertumbuhan yang tidak terkendali dan mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Baiklah, sekarang kita masuk dalam tujuan perencanaan daerah dan perkotaan. Yang pertama adalah tujuan perencanaan perkotaan. Tujuan perencanaan perkotaan adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keuangan yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. RT dan RW kawasan perkotaan memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Dan yang kedua adalah tujuan perencanaan daerah. Tujuan perencanaan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan
kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses perencanaan daerah dan perkotaan. Yang pertama ada analisis situasi. Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi wilayah yang akan direncanakan, termasuk aspek demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang ada. Yang kedua, penentuan tujuan dan visi. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dalam perencanaan wilayah tersebut, serta merumuskan visi mengenai masa depan wilayah yang diinginkan. Yang ketiga, penyusunan kebijakan dan strategi. Yang keempat, penyusunan rencana tata ruang. Yang kelima, konsultasi publik. Melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan. Yang keenam, evaluasi dan pemantauan. Mengevaluasi efektivitas rencana dan kebijakan yang telah diimplementasikan, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan di wilayah yang direncanakan. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atau perbaikan pada rencana yang ada. Yang ketujuh, implementasi. Melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah disusun melalui regulasi, program, proyek, dan kegiatan yang relevan. Yang kedelapan, evaluasi kembali dan perbaikan. Melakukan evaluasi reguler terhadap pelaksanaan rencana dan kebijakan, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan daerah dan perkotaan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan. Yang kedua, pengembangan lahan terbatas. Ketersediaan lahan yang terbatas di perkotaan membuat perencanaan penggunaan lahan menjadi penting. Yang ketiga, mobilitas dan transportasi. Perencanaan perkotaan harus mempertimbangkan masalah mobilitas dan transportasi yang efisien, penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai termasuk jaringan jalan, transportasi umum yang handal, dan fasilitas pejalan kaki dan sepeda. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Perencanaan daerah dan perkotaan harus memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Perlu ada strategi untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah yang berkembang dengan wilayah yang kurang berkembang, serta memastikan akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan publik. Yang kelima, lingkungan dan keberlanjutan. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan harus menjadi prioritas dalam perencanaan daerah dan perkotaan. Hal ini mencakup pengelolaan air, pengelolaan limbah, penghijauan, pelestarian kawasan berharga secara alamiah, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi. Tantangan dalam mencapai partisipasi yang inklusif meliputi kurangnya kesadaran, kurangnya sumber daya, dan kesenjangan dalam akses informasi. Yang ketujuh, perubahan teknologi. Perencanaan daerah dan perkotaan harus menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi seperti kemajuan dalam transportasi berbasis digital, perkembangan smart city, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Perencanaan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi ini untuk memanfaatkannya secara maksimal. Yang kedelapan, ketergantungan pada sumber daya. Perencanaan daerah dan perkotaan juga harus mempertimbangkan ketergantungan pada sumber daya alam seperti energi, air, dan pangan. Perencanaan yang berkelanjutan harus mempromosikan efisiensi penggunaan sumber daya dan mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Ya, adapun contoh perencanaan kota yang berhasil, contohnya yaitu di Denpasar. Denpasar juga menjadi salah satu kota terbaik yang cocok untuk tempat tinggal. Meskipun pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembangunan, namun fokusnya tetap menjaga keseimbangan alam dan kebudayaan. Hal itu untuk menghindari dampak negatif terhadap alam di Bali, sehingga pembangunan tersebut akan membuat keaslian alam dan budaya Bali tetap terjaga. Prospek untuk investasi properti di Bali juga cukup besar, sehingga membuat banyak investor dan developer tertarik. Aspek pariwisata dari Pulau Bali menjadi aspek penting dalam potensi properti. Sebab, kota pariwisata pasti membutuhkan properti seperti hotel, villa, rumah, dan apartemen sebagai penunjang dari layanan pariwisata kota tersebut. Perencanaan daerah dan perkotaan sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Perencanaan daerah dan perkotaan menciptakan lingkungan fisik sehat dengan rancangan tata kota yang baik, penempatan rumah yang tepat, ruang terbuka hijau, fasilitas rekreasi, dan aksesibilitas ke fasilitas kesehatan. Ini memastikan akses mudah ke layanan kesehatan dan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Pembangunan yang cerdas mempertimbangkan lokasi industri yang tepat dan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi polusi udara dan emisi kendaraan. Aksesibilitas, transportasi yang baik, dan infrastruktur jalan yang baik meningkatkan keselamatan lalu lintas. Ruang terbuka hijau seperti taman dan jalur hijau mempromosikan aktivitas fisik, olahraga, dan relaksasi yang meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Kesimpulan, perencanaan daerah dan kota yang mempelajari kondisi ruang, masa kini, dan merencanakannya untuk kebutuhan masa depan. Ruang lingkup yang dipelajari mulai dari skala kecil, yaitu 1 RT, hingga skala kota dan skala yang lebih luas.